Nabi Yusuf itu sepertiga. Nah sepertiga itu orang udah motong tangan sendiri gitu ya. Jadi makanya kenapa orang kalau berhadapan dengan Rasulullah gak ada yang luluh gitu, kecuali Abu Jahal, Abu Lahab, karena itu Abu semua. Sebenarnya mereka juga luluh gitu Pak, cuma hidayah saja yang tidak turun. Kembali, Mus'ab bin Umair adalah terlahir dari keluarga yang cukup terpandang dan seluruh penduduk Mekah berkeinginan posisinya seperti dia. Karena dia satu-satunya orang di Mekah anak muda yang pakai baju itu bahannya dari utun, dari Yaman. Itu bahannya apa ya? Mewah gitu loh. Kalau hari ini merek apa ya? Sekarang Katul 100%. Apa kok? Ada ngerti merek. Mungkin bawa lebih ngerti paham. Ya. Maka Mus'ab bin Umair ini sehari-harinya ya penuh dengan kemewahan. Bahkan parfum yang dipakai setiap jalan yang dilewati oleh Mus'ab bin Umair, orang tahu kalau Mus'ab lewat jalan ini karena bau parfumnya nggak hilang-hilang. Parfum kita kan pakai sekarang, tahu lagi udah kalah sama bau keringat gitu ya, atau cuma bertahan sejam 2 jam udah hilang. Nah, ini Mus'ab pakai parfum tip gitu ya, langsung dari Syam. Bajunya dari Yaman, parfumnya dari Syam. Maka Mus'ab bin Umair satu-satunya yang masuk Islam tanpa ada perantara. Sahabat-sahabat yang lain diajak. Zubair bin Awam diajak oleh Sayyidina Abu Bakar, Utsman bin Affan diajak oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar diajak oleh adik iparnya. Nah, adapun Mus'ab bin Umair, dia ketika melihat sahabat-sahabat yang sudah dahulu masuk Islam, mereka datang ke rumah Arqam bin Arqam untuk belajar dengan Rasulullah. Dia duduk di luar melihat apa yang mereka belajar. Maka ketika mendapatkan wahyu dari Allah, mendengarkan wahyu ayat suci Al-Quran, tertarik hatinya masuk ke dalam rumah bin Arqam, minta masuk Islam. Jadi satu-satunya sahabat masuk Islam tanpa perantara, memang maunya sendiri gitu, datang belajar masuk Islam tanpa ada yang ngajak. Maka setelah keluarganya mengetahui keislaman Mus'ab bin Umair, ibunya, kalau kita lihat dari silsilah keluarganya, ibunya ini orang yang berpengaruh. Jadi dulu zaman itu bagi perempuan yang punya pengaruh, punya posisi tinggi, biasanya kan laki-laki yang menceraikan perempuan. Nah, untuk ibunya Mus'ab kan, ibunya yang bisa menceraikan suami karena derajatnya, karena kemuliaannya di sukunya. Jadi memang ini keluarga terpandang banget, penuh dengan kemewahan, terpandang. Maka ketika ibunya melihat keislaman Mus'ab bin Umair, ini membuat ibunya itu sedih. Hampir saja ibunya menghukumnya, namun nggak tega melihat anaknya gitu. Namun dikurung di kamar di rumahnya, dijaga oleh beliau, nggak bisa keluar kemana-mana. Sampai nanti singkat cerita, sampai akhirnya Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, yang pertama, yang kedua. Maka Mus'ab ikut dalam hijrah tersebut. Namun yang hijrah pertama hanya puluhan orang ya, terlalu banyak. Yang hijrah kedua ke Ethiopia jauh lebih banyak. Kemudian melihat kondisi Mekah tidak terlalu sampai akhirnya Allah perintahkan sahabat untuk mulai hijrah ke Madinah. Namun sebelum itu dari Madinah sudah ada yang datang ke Mekah untuk belajar Islam. Sudah ada kabar tentang kenabian akhir zaman, sehingga orang-orang dari berbagai macam suku datang ke Mekah ingin belajar dengan Rasulullah. Salah satunya adalah As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad ini adalah salah satu
penduduk Madinah mendapatkan kabar tentang kenabian Nabi Muhammad, dia berangkat ke Mekah dan masuk Islam. Dan awalnya dia berbaiat di baiat Aqabah 1, itu kan hanya berapa? 10 atau berapa orang, atau 20 orang atau lebih. Tahun berikutnya As'ad bin Zurarah yang awalnya tahun sebelumnya hanya berbaiat hanya beberapa orang, di tahun keduanya naik drastis menjadi 70 orang, 3 kali lipatnya yang masuk Islam. Namun sebelum ia balik ke Madinah, As'ad bin Zurarah mendatangi Rasulullah, ya Rasul, rasanya kami butuh orang yang bisa mengajarkan kami tentang Quran di Madinah, butuh 1 orang. Maka atas permintaan As'ad bin Zurarah inilah akhirnya Nabi meminta Mus'ab bin Umair. Saya tulis namanya. Kalau disebut aja luar dari sini udah hilang. Sahabat mulia siapa? Mus'ab bin Umair. Penduduk Madinah yang masuk Islam namanya As'ad bin Zurarah. Maka As'ad setelah bai'ah Aqabah kedua meminta ke Nabi salah satu dai, maka Nabi memilih Mus'ab bin Umair sebagai dai yang pertama yang diutus sebagai yang bertugas menyampaikan risalah sebagaimana Nabi sampaikan. Jadi tidak gampang tugasnya, berat. Dan dalam sirah disebutkan muhajirin yang pertama sampai ke Madinah adalah Mus'ab, karena tugas tadi ini. Sahabat-sahabat yang lain belum ada perintah langsung untuk hijrah, belum, sehingga masih bertahan di Mekah, dan Nabi pun masih di Mekah. Maka berangkatlah Mus'ab bin Umair bersama dengan As'ad bin Zurarah dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang sudah masuk Islam, kurang lebih 70 orang. Ketika kembali ke Madinah, nah ini kita lihat bagaimana cerdasnya strategi Mus'ab. Nabi 13 tahun di Mekah, yang masuk Islam hanya 70 orang, tidak lebih dari itu. Mus'ab bin Umair baru beberapa hari di Madinah itu nanti seluruh Madinah masuk Islam. Hanya satu atau 2 orang yang tidak masuk Islam, tapi nanti juga masuk Islam setelah perang Khaybar atau perang apa? Ya. Seluruhnya masuk Islam nanti. Dan waktu yang dibutuhkan oleh Mus'ab hanya beberapa waktu saja, sangat singkat. Nah, inilah bagaimana kemuliaan Mus'ab bin Umair, sehingga para ulama mengatakan seluruh pahala yang didapatkan yang dilakukan oleh penduduk Madinah dan orang-orang yang masuk Islam bersama dengan orang Madinah, maka Mus'ab bin Umair mendapatkan banyak pahala. Setelah tiba Nabi di Madinah, As'ad bin Zurarah diskusi dengan Mus'ab bin Umair di satu tempat. Sampai informasi tersebut kepada pemuka suku Madinah. Di Madinah kan ada 2 suku, Pak, suku apa? Di Madinah itu ada 2 suku asli Madinah. Di Madinah yaitu suku Aus dan Khazraj. Aus dengan Khazraj ini setiap hari selalu apa? Ini perang terus nih, berdua nih. Apa? Gara-gara siapa? Ini Yahudi. Nah, memang dari dulu, memang dari kakek neneknya senangnya ngadu domba. Yahudi di sana kan ada 3, ada Kaido, Quraidah sama
Ya, itu nanti kita buka lagi. Ya, ada tiga suku Yahudi yang menetap tinggal di Madinah. Mereka yang nanti mengadu domba kaum Aus dengan Khazraj, sehingga sering sekali terjadi konflik. Setelah Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Zurarah tadi sampai ke Madinah, maka sampai informasi ke pimpinan sukunya Usaid bin Huzair. Sampai informasi ke Usaid bin Huzair, ini salah satu pimpinan suku di Madinah, yang mana nanti kita dapati kisahnya. Usaid bin Huzair ini orang yang kalau ia baca Quran, maka anak-anak kecil itu, hewan-hewan akan duduk mendengarkan kalau beliau baca Quran. Bahkan nanti ada satu kejadian, suatu malam Madinah kondisinya sedang panas. Usaid baca Quran di luar rumah. Ketika dia baca Quran, kudanya meronta-ronta. Setiap kali dia baca Quran meronta-ronta. Setiap kali dia berhenti, kudanya tenang lagi, baca lagi, meronta lagi, sampai ketiga kalinya dipandangi ke atas, dilihat di atas. Di atas kota Madinah itu ada cahaya putih yang membuat Usaid ketakutan, dan dia lapor ke Nabi, datang ke Nabi, ya Rasulullah, begini-begini kejadiannya. Maka kata Nabi, wahai Usaid, ketahuilah, seandainya engkau melanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai menjelang pagi, maka seluruh penduduk Madinah akan menyaksikan para malaikat yang sedang mendengarkan bacaan. Jadi manusia harus melihat malaikat yang ada di langit mendengarkan, khidmat mendengarkan bacaan Usaid bin Huzair. Jadi bagusnya bacaannya sudah banyak sekarang kori-kori kita bagus-bagus ya. Tapi masih kalah, karena ini langsung malaikat yang ada. Tapi bacaan Al-Quran udah masih bagus, banyak yang bagus-bagus sekarang. Maka, sebelum Usaid masuk Islam tadi ini, dia mendapati informasi bahwa Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah ingin menyebarkan agama Islam di Madinah. Maka Usaid bin Huzair mendatangi Mus'ab bin Umair. Ketika datang marah-marah, wahai Mus'ab bin Umair, jangan kau sebarkan agama yang membuat kami semakin terpecah belah. Udah pulang ke sana, balik ke kotamu, balik Madinah, balik ke Mekah. Maka ini strategi dakwah ya. Mus'ab bin Umair dengan tenang menjelaskan, wahai Usaid, duduk dulu. Begini nih, saya akan sampaikan tentang apa itu Islam. Kalau kamu berkenan, terimalah. Kalau kamu tidak berkenan, saya akan pergi. Kata Usaid, bagus. Artinya penawarannya yang bagus. Akhirnya Mus'ab bin Umair membacakan ayat Al-Quran. Setelah Mus'ab bin Umair membacakan ayat Al-Quran, Usaid tersentuh hatinya. Dia katakan, wahai Mus'ab, bagaimana caranya aku bisa masuk ke agama ini? Maka diajarkan, dituntun ya. Setelah dituntun, kemudian diajar untuk sholat 2 rakaat. Masa itu sholat masih semuanya 2 rakaat. Asal sholat itu berapa? 2. Makanya dalam sholat qashar itu hanya boleh 2 rakaat asal dari sholat.
subuh 2, asar 2, maghrib 2. Dulu awalnya 2, sampai nanti turun wahyu tentang subuh 2, asar 4, zuhur 4, maghrib 3. Tapi asalnya awal dalam perintah sholat itu 2 rakaat saja. Nah, pada saat itu Mus'ab bin Umair mengajak Usaid bin Huzair untuk sholat. Setelah itu, setelah Usaid melaksanakan sholat, awalnya ketika datang bertemu dengan Mus'ab, itu mukanya merah, menunjukkan karena marah gitu ya. Ya, kelihatan marahnya. Tapi setelah bertemu dengan Mus'ab bin Umair, setelah masuk Islam, reda marahnya, mukanya menjadi tenang. Ya, orang melihat wajahnya sudah tenang kembali. Maka kata Usaid, sebelum dia kembali ke kelompoknya di Madinah, kata Usaid, wahai Mus'ab, mau gak aku tunjuki engkau seseorang yang apabila ia masuk Islam, maka seluruh Madinah ini pasti masuk Islam. Mau gak aku bawa ke sini orangnya? Kata Mus'ab, wah, memang itu rencananya, memang itu nih. Karena sudah ditawarkan, ya, memang itu yang sedang misi saya, memang itu menjadikan Madinah ini semuanya mau beriman dengan mentauhidkan Allah. Sehingga Usaid bin Huzair ini balik ke kelompoknya. Di kelompoknya ada namanya Sa'ad bin Mu'az. Masih ingat apa? Sa'ad bin Mu'az. Nah, ini pimpinan tertingginya penduduk Madinah. Nanti ada Sa'ad bin Mu'az, ada Sa'ad bin Jabal. Itu antara pimpinan suku Khazraj sama pimpinan suku Aus. Kata Usaid, datang kembali ke Sa'ad bin Mu'az. Kata Sa'ad, wahai Usaid, tadi kudapati wajahmu ketika datang ke sana dalam keadaan merah, marah, ya. Tapi sekarang kok tenang, kok udah nggak marah lagi, udah beda wajahmu. Kemudian Usaid bin Huzair tadi nggak banyak cerita, begini katanya, wahai Sa'ad, ketahuilah, dia bikin skenario nih Pak. Usaid, Mus'ab dengan As'ad datang ke Madinah. Datang Usaid komplain gitu ya. Setelah ketemu dengan Mus'ab, masuk Islam. Kata Usaid kepada Mus'ab, mau nggak kutunjuki seseorang yang apabila ia masuk Islam maka seluruh Madinah akan masuk Islam. Oke, kata Mus'ab. Usaid balik bilang ke Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad, saudaramu nih, Sa'ad bin Zurarah ini saudaranya Sa'ad, saudara dalam satu suku. Usaid bikin skenario, wahai Sa'ad, saudaramu As'ad akan hakim. Orang-orang Madinah akan mencelakai As'ad bin Zurarah. Kata Usaid pada Sa'ad, orang-orang Madinah akan mencelakai As'ad bin Zurarah. Adapun As'ad adalah saudara dia. Maka Sa'ad ini tidak terima tuh. Benar, ya, itu coba ke sana. Ditunjukin di mana Mus'ab dengan As'ad sebenarnya dari dulu. Akhirnya datanglah Sa'ad bin Mu'az ke Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Didapati keduanya sedang ngobrol biasa, nggak sedang diapain. Karena tujuan Usaid tadi, gimana cara saat ini ketemu dengan Mus'ab bin Umair. Karena kalau cuma infonya coba ke sana kamu nanti diajarin Islam, nggak bakalan mau datang. Itu saudaramu mau dia ngapain tuh? Oh, kan kesukuan mereka masih
kuat gitu ya, nggak mau ada saudaranya yang tersakiti. Langsung dia datang. Maka ketika dia dapati Mus'ab bin Umar dan juga As'ad bin Zurarah nggak kenapa-napa gitu, marah dia. Marahnya, kalian ini membawa ajaran yang membuat kami terpecah belah. Udah balik sana ke Mekah, balik ke Mekah. Kemudian Mus'ab bin Umar melakukan hal yang sama. Wahai Sa'ad, dulu. Begini deh, kita buat perjanjian. Aku akan sampaikan tentang Islam. Kalau kamu berkenan, ambillah. Tapi kalau kamu tidak berkenan, tinggalkan. Kata Sa'ad, bahwa fair ini. Maka Mus'ab bin Umar menyampaikan lagi tentang Islam, membacakan ayat Al-Quran. Mereka paham ya ayat Al-Quran. Setelah membacakan beberapa ayat Al-Quran, membuat Sa'ad bin Mu'az tertarik dengan isi bacaannya. Akhirnya dia mengatakan, tunjuki aku bagaimana caranya masuk agama ini. Maka seketika itu langsung Sa'ad masuk Islam. Kemudian apa yang terjadi? Sa'ad setelah masuk Islam langsung balik ke sukunya. Dia kumpulkan semua penduduk Madinah, kumpulin semuanya. Dia nanya kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, kalian tahu siapa aku? Ini orang-orang Quraisy kan begitu. Siapa? Engkau adalah pimpinan kami. Sa'ad adalah pimpinan kami. Kemudian dia langsung mengambil menyampaikan pesan. Karena ketika mereka mengatakan Sa'ad bin Mu'az adalah pimpinanku, maka mereka semua akan ikut apa yang dilakukan oleh pimpinan. Maka seketika itu kata Mu'az, bahwasanya sampai menjelang sore, ya, kalau sampai menjelang sore nanti masih ada di antara kalian yang belum masuk Islam, maka aku tidak akan bertemu dengan kalian. Maka seketika itu Pak, satu Madinah masuk Islam, semuanya masuk Islam. Melihat bagaimana kehebatan dari Mus'ab bin Umar, kecerdasan beliau dalam berdakwah. Maka yang didakwahi bukan dari bawah, tapi langsung pucuknya gitu ya. Ketika pucuknya beriman, yang bawahnya semua beriman. Kalau daerah kita sekarang yang masih seperti itu kuat kesukuannya, Papua biasanya. Papua itu kalau apa? Kesukunya udah beriman, udah yang lain masih ikut semuanya. Masih gitu ya, masih lah sampai sekarang. Nah, maka Sa'ad bin Mu'az mengislamkan seluruh kota Madinah bersama dengan Mus'ab bin Umar tadi, bersama dengan Usaid bin Huzair, karena ini dua-duanya pimpinan suku. Masih ingat kisah Sa'ad bin Mu'az? Siapa ini Sa'ad bin Mu'az? Yang ketika dia syahid, aras itu bergoncang. Ketika beliau meninggal, aras langit itu bergoncang. Saking gemuruh gitu ya di langit sana. Kenapa sebabnya? Karena saat ini punya peran besar nanti ketika di perang Khaybar. Kita sudah pernah cerita singkatnya di perang Khaybar, perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu kan parit bertahan, pasukan Muslim bertahan di belakang parit. Namun ketika Sa'ad bin Mu'az balik ke rumahnya ganti baju, terus pas balik lagi dia enggak ikatan baju perangnya itu di sini bagian dada itu terbuka, ada bagian yang terbuka. Tiba-tiba dapat serangan dari
10.000 pasukan gabungan gitu ya, Yahudi, Quraisy dan beberapa suku yang lainnya, sehingga di tempat yang bajunya dan kancingnya terbuka itu dia kena gitu. Tapi nggak langsung syahid. Setelah beberapa hari perang Khandaq, akhirnya kan datang angin topan yang membuat tenda-tenda pasukan kafir, pasukan Quraisy itu hancur ya. Yahudi juga begitu hancur, akhirnya mereka meninggalkan. Dan Nabi memerintahkan para sahabat yang hadir pada saat itu untuk langsung menyerang Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Ketika diserang, mereka bertahan beberapa lama tapi akhirnya jatuh. Maka orang-orang Madinah yang punya hubungan dekat dengan orang Yahudi itu saling memberikan, saling melindungi gitu. Udah jangan diapa-apain, udah diampuni saja. Nabi nggak ngambil keputusan karena akhirnya Nabi menawarkan, kira-kira siapa nih yang akan mengambil keputusan mau diapakan Bani Quraidah. Akhirnya mereka semua sepakat yang mengambil keputusan itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Pada saat itu Sa'ad ikut ke sana dalam perang karena sedang dirawat di Masjid Nabawi. Akhirnya dijemput Sa'ad dalam keadaan terluka, dibawa ke sana. Semuanya ketika Sa'ad mau sampai gitu, wahai Sa'ad, udah ampunilah siapa Bani Quraidah, nggak usah diapa-apain. Padahal udah berkhianat ketika perang Khandaq karena mereka ingin menyerang dari belakang. Sehingga Sa'ad bin Mu'az ini mengatakan dia nggak jawab apa-apa. Setelah bertemu dengan Rasul, maka Sa'ad diberikan kewenangan penuh untuk memutuskan apa yang akan diputuskan. Maka sebelum dia memutuskan, maka dia berbicara di hadapan seluruh penduduk Madinah, gitu ya. Apakah kalian akan setuju dengan apa yang aku putuskan? Setuju. Yang di depan setuju. Yang kanan setuju, yang kiri setuju, yang di belakang, di situ ada Nabi, dia sambil duduk. Yang di belakang sambil duduk menunjukkan penghormatannya kepada Nabi. Kata Nabi setuju. Maka ketika itu Sa'ad memutuskan seluruh tawanan Bani Quraidah bunuh. Sehingga di situ dibunuh tawanan Bani Quraidah, orang Yahudi itu sebanyak 700 orang. Ya, semua itu. Dan tidak lama setelah keputusan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'az, turun wahyu yang menunjuk, yang mana isinya bahwa sudah benar keputusan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'az. Artinya keputusan Sa'ad itu diaminkan oleh wahyu, dibenarkan oleh wahyu. Seperti itu. Makanya ketika beliau setelah beberapa hari sakit nggak sembuh, sehingga syahid beliau, meninggal karena terluka pada saat kena panah yang di dada sini. Kembali ke Mus'ab bin Umair. Maka setelah seluruh penduduk Madinah sudah masuk Islam, barulah nanti Nabi perintahkan para sahabat untuk mulai hijrah ke Madinah, berangsur-angsur sampai terakhir nanti Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar yang masuk ke kota Madinah. Di tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Kan tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, Mus'ab bin Umair itu diamanahi untuk memegang panji perang. Kita sudah sampaikan bahwasanya yang pegang panji itu adalah orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Dia ahli dalam berperang, dia punya wibawa, dia punya kedudukan di sukunya. Dan dalam perang kalau panji ini jatuh, maka pasukan itu kalah. Maka yang diserang itu selalu yang diincar yang pegang panji. Nah, Mus'ab salah satu yang pegang panji tersebut. Maka dalam perang Uhud awalnya kan pasukan muslimin berjumlah 1000 orang.
Namun dalam perjalanan keluar dari kota Madinah menuju ke Bukit Uhud diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, para munafik, sehingga berkhianat sebanyak 300 orang muter balik pulang. Yang tersisa hanya 700 berhadapan dengan 3.000 pasukan Quraisy. 200 di antara pasukan Quraisy tersebut di bawah pimpinan Khalid bin Walid itu menyerang dari belakang Bukit Murad. Namun di sana di awal peperangan Nabi telah menempatkan 50 pasukan pemanah supaya pasukan Quraisy tidak bisa bermanuver dari belakang menyerang pasukan Muslim dari belakang. Namun karena sahabat yang di Bukit Murad ini abai dengan perintah Rasul, kan perintah Nabi cuma satu, jangan pernah tinggalkan bukit apapun yang terjadi. Pada saat itu karena sahabat melihat Quraisy itu sudah kalah, kabur gitu ya, dan tidak melihat ada tanda-tanda mereka akan balik, maka ketika turun pasukan Khalid manuver dari belakang menyerang. Akhirnya semua pasukan pemanah saja. Kemudian setelah bermanuver pasukan Quraisy yang kabur balik lagi, sehingga terjadi himpitan pasukan muslimin sampai ada yang saling membunuh. Artinya karena terdesak gitu ya, kiri depan belakang terhimpit, ketika mengaitkan pedangnya malah kena teman sendiri gitu. Ada yang syahid karena sebab itu. Nah, salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dia sangat karena wajahnya sangat mirip dengan Rasul, maka Ibnu Qamiyah melihat ini Muhammad. Maka dia serang, dia kejar Mus'ab bin Umair, dia penggal tangannya, jatuh pancinya yang kanan jatuh, dipegang dengan tangan kirinya, ditebas lagi, dia pegang dengan sisa tangannya, akhirnya ditusuk. Disitulah syahidnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka kisah beliau hanya sampai di perang Uhud, nggak terlalu panjang dengan sahabat-sahabat yang lainnya, tapi peran beliau sebagai dai pertama Rasulullah itu sangat berpengaruh dalam dakwah Nabi selanjutnya dari Madinah sampai akhirnya nanti menginvasi sampai seluruh bumi. Dan insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke sahabat berikutnya. Zaid bin Sabit. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk bahasan sahabat mulia Zaid bin Sabit. Ada yang tahu Pak Zaid bin Sabit? Ini salah satu penulis wahyu Rasulullah. Dia menguasai banyak bahasa. Nabi kalau berkirim surat ke raja-raja, ini salah satu orang yang dia sanggup mempelajari bahasa hanya dalam beberapa minggu saja. Maka ketika ada bahasa baru dia pelajari, dia kuasai, dia tulis surat, kirim surat. Ini keutamaan dari Zaid bin Sabit. Nanti beliau nanti yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Mengumpulkan mushaf Al-Quran bisa dijadikan jadi satu dan menjadi pedoman awal sampai diperbanyak, sampai nanti dijadikan rujukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dalam menulis mushaf Utsmani. Yang mengumpulkan pertama sekali adalah Zaid bin Sabit menjadi ketua panitianya. Ketika awal dapat perintah, apa kata beliau? Sungguh andai kata aku disuruh milih mengumpulkan Al-Quran atau meratakan Bukit Uhud, maka meratakan Bukit Uhud lebih aku pilih. Saking ini enggak tugas sederhana, berat. Dia jauh lebih memilih suruh kalau kita nguras lautan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, wartawan action. Ambil tadi, tadi misalkan Mana nih Bos Amri?